Menenteng senjata api bukan lagi monopoli pelaku kriminal. Mereka beraksi di tengah keramaian dengan menebar teror terhadap orang lain. Peredaran senjata api di kalangan warga sipil yang mengarah pada penyalahgunaan senjata cukup meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, senjata api yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan diri dalam upaya penegakan hukum, justru malah digunakan untuk mengancam orang lain. Seperti yang pernah terjadi di Jakarta, bak koboi jalanan, seorang pemilik mobil mewah bernama Abdul Malik menodongkan senjata api ke arah dua pelajar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2019 lalu. Alasannya pun terbilang sepele. Pelaku yang dikenal sebagai pengusaha properti ini tidak suka dua pelajar tersebut berfoto di depan mobil mewahnya. Atas tindakannya yang mengancam orang lain dengan senjata api, Abdul Malik akhirnya dijemput polisi di kediamannya di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti pistol jenis Beretta, berikut 3 selongsong peluru dan 9 peluru aktif, serta 1 unit mobil mewah. Dari hasil penyidikan polisi juga terungkap pelaku Abdul Malik mengkonsumsi ganja saat melakukan aksi koboinya. Selain menjadi tersangka kasus penodongan senjata api, Abdul Malik juga dijerat pasal perlindungan hewan langka karena kedapatan mengoleksi hewan dilindungi yang telah diawetkan. Aksi penyalahgunaan senjata api juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Diduga cekcok soal tagihan utang proyek, anak Bupati Majalengka Irfan Nur Alam menembak seorang kontraktor dengan senjata api. Penembakan terjadi saat seorang kontraktor bernama Panji Pamungkas hendak menagih uang hasil pengerjaan proyek senilai 500 juta rupiah kepada pelaku Irfan. Pembayaran pun disepakati pelaku Irfan dan korban Panji di sebuah ruko di kawasan Cigasong, Majalengka. Namun dalam pertemuan tersebut, pelaku dan korban terlibat cekcok hingga terjadi insiden penembakan. Akibatnya korban Panji mengalami luka tembak di tangan kirinya. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya senjata api, berikut pelurunya yang digunakan Irfan menembak korban, kartu izin kepemilikan senjata api milik tersangka, serta hasil visum korban. Pelaku Irfan Nur Alam akhirnya ditahan polisi. Akibat perbuatannya, anak bupati yang juga menjabat kepala bagian ekonomi dan pembangunan Setda Majalengka ini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Ulah Teza Irawan, 24 tahun, awal April 2018 lalu sempat menjadi viral di media sosial. Warga Bekasi, Jawa Barat yang baru lulus kuliah ini bertindak arogan saat terjebak kemacetan di depan Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Teza menghidupkan lampu rotator serta mengacungkan senjata api yang membuat pengendara lain menyingkir. Penangkapan pelaku Teza dimulai setelah anggota Resmob Polda Metro Jaya memburu mobil pelaku yang melintas di gerbang tol Kuningan, Jakarta Selatan. Dari mobil pelaku, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir peluru kaliber 3,8 mm, serta 6 butir amunisi senjata airsoft gun. Pelaku ternyata juga menyimpan kartu anggota grup menembak yang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan identitasnya. Polisi sejatinya adalah pelindung sekaligus pengayom masyarakat. Ironisnya, sejumlah oknum polisi arogan mematahkan semboyan ini. Pada tahun 2017 lalu, tidak sedikit kasus yang mengakibatkan tewasnya orang tak bersalah karena penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh oknum polisi tersebut. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RTV. Saya, Genia Gusneni.
Salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Inilah detik-detik usai polisi menembaki sebuah mobil di Jalan Linggar HM Soeharto, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Selatan 2 pada 18 April 2017. Insiden penembakan terhadap mobil berisi 8 warga sipil ini berawal dari digelarnya razia lalu lintas oleh Polres Lubuk Linggau. Diduga menghindari razia, sopir mobil menerobos hadangan polisi dan kabur. Polisi pun mengejar mobil mencurigakan itu hingga akhirnya Brigadir R, anggota Polres Lubuk Linggau, mencabut pistolnya dan menghujani mobil ini dengan tembakan. Saat mobil akhirnya berhenti dan dibuka, polisi menemukan 8 orang yang merupakan satu keluarga sudah berlumuran darah. Seorang penumpang bernama Surini, 56 tahun, tewas di tempat kejadian dengan 3 luka tembakan di tubuh. Sementara sopir mobil Indriani tewas setelah 6 hari dirawat di rumah sakit. Gimana tanggung jawabnya? Orang kebun nih. Iya, bukan orang petani. 3 lubang deh. 3 lubang. Apa nggak sedih Bapak? Anak cocong, ibu bahkan meninggal kepada sedih. 3 lubang, boleh dilihat. 6 korban luka-luka lainnya adalah anak-anak Surini serta 2 cucunya yang masih berusia 2 dan 6 tahun. Mirisnya, ke-8 warga sipil yang ditembaki Brigadir R ini bukanlah penjahat, melainkan sedang dalam perjalanan dari Bengkulu ke Musiwaras untuk menghadiri pernikahan seorang kerabat. Sikap berlebihan oknum anggota polisi saat menggunakan senjata api juga terjadi 11 Maret 2017 di Jember, Jawa Timur. Hanya gara-gara mobilnya disalip oleh sepeda motor yang dikendarai mahasiswa bernama Dedi, seorang anggota Brimob Polda Jawa Timur Bribtu BM meletuskan senjatanya. Akibatnya Dedi mengalami luka tembak di rahang sebelah kanan hingga tembus ke kepala yang mengakibatkan ia tewas seketika di lokasi kejadian. Sejatinya, senjata api yang mematikan memang tak bisa dipegang oleh sembarang orang, termasuk oknum aparat penegak hukum. Jelas dibutuhkan lebih dari sekedar keterampilan menembak saat orang diperbolehkan membawa senjata api. Ada. Tes psikologi dari kepolisian nanti menyelenggarakan, jadi kita harus tahu bahwa seseorang yang akan memiliki senjata ini, apakah dia stabil, apakah dia labil, ataukah dia mempunyai sifat yang aneh-aneh, ya kiranya dari tes psikotes itu bisa mengeliminir bahwa orang yang menggunakan senjata api ini orang yang memang sudah aman dan memang sudah bisa dipercaya untuk memegang senjata api. Jika korban sudah berjatuhan, lalu sejauh mana hukum bisa menjangkau para oknum petugas yang dinilai bertindak secara sewenang-wenang dalam menggunakan senjata api? Sanksi yang dikenakan kepada setiap anggota tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama pidana umum. Jadi kita limpahkan ke peradilan umum atas penggunaan senjata yang menimbulkan korban orang lain. Yang kedua, dalam internal kepolisian, sanksi disiplin. Yang pertama, mungkin dia tidak diizinkan di tugas operasional, senjata dia tidak diperbolehkan, kenaikan pangkat. Di tangan yang benar, senjata api memang bisa jadi alat untuk melumpuhkan penjahat serta mengantisipasi terjadinya kriminalitas. Namun di tangan yang salah, senjata api justru bisa jadi alat perenggut nyawa bagi orang-orang yang tidak bersalah.